Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Susi Daryanti, kemudian para Dewan Guru yang saya hormati, SDN 2 Gaya Bantuan, selamat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali dalam sosialisasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk membagikan atau mempraktekkan hal baik kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Pada modul 1.4 saya menerima materi tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui pengetahuan tentang bagaimana kita membudayakan hal positif kepada anak didik kita. Ya, dalam kegiatan sosialisasi budaya positif ini ada 4 poin yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lain. Ini yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini mengenai bagaimana kita sebagai guru itu memfasilitasi dan juga menuntun para peserta didik kita. Kemudian selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Jadi peran nilai dan peran guru penggerak ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana sekolah itu melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Kemudian visi guru penggerak. Jadi seperti yang kita telah bahas terdahulu bahwa visi itu merupakan mimpi atau harapan kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir harapannya adalah bagaimana terciptanya budaya positif sehingga tujuan pembelajaran dan juga mimpi kita sebagai guru dapat terwujud. Nah, tujuan akhirnya dalam 4 poin tadi atau 4 langkah penting yakni terciptanya profil pelajar Pancasila. Ya, setelah kita pelajari bersama bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3 poin, bahwa pendidikan adalah menuntun. Jadi kita hanya menuntun, sama sekali tidak ada paksaan dari kita sebagai guru untuk memaksakan kehendak kita terhadap murid. Jadi kita menuntut kekuatan kodrat yang ada pada anak, ini meliputi kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Jadi pendidikan harus seutuhnya ini berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan juga kemampuan anak. Nah, guru ibarat petani, seperti kita ketahui bahwa petani itu hanya bisa merawat, menyuburkan tanah. Misalnya bibit padi, tentu kita tidak bisa paksakan nanti bakal berbuah jagung. Kalau padi ya tetap padi. Itu adalah filosofi pemikiran KHD bahwa guru itu adalah ibarat petani. Next. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan KHD tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun berubah murid melalui pembelajaran yang berpusat pada anak. Ada 2 poin, nilai guru penggerak, ini adalah harapannya bahwa guru penggerak itu harus bisa mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian peran guru penggerak ini diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi itu contohnya adalah pembel yang ada di sekolah kita. Next. Visi guru penggerak. Nah, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah yang tepat dalam mencapainya.
visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inisiatif dan tahapan kerja. Tahapan kerja seperti yang kita lakukan pada pertemuan yang kemarin tentang bagaimana kita membuat visi sekolah. Yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran. Kita juga belajar tentang bagaimana menggali mimpi atau harapan-harapan kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kita mendiskusikan bersama bagaimana menjabarkan rencana dalam beberapa hal yang substansial, kemudian baru pelaksanaan atau eksekusi. Next. Berdasarkan penerapan tahapan saja tersebut, maka akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi dari berbagai permasalahan Bapak dan Ibu guru, kita bentuk visi berdasarkan alur baca tadi. Maka budaya positifnya akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan baca ini bisa juga kita pakai sebagai seorang guru yang berada di kelas dalam membuat keyakinan kelas, dalam membentuk visi kelas, sehingga harapannya adalah visi kelas atau keyakinan kelas itu dapat diimplementasikan dan juga dapat berkelanjutan. Next. Nah, ini ada 5 poin dalam modul yang saya pelajari. Di modul 1-4 ini ada disiplin positif, ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif ini berawal dari berbagai permasalahan anak. Pastinya anak akan menghadapi berbagai permasalahan, entah itu dalam pelajaran, bahkan juga dalam perilaku. Maka kebiasaan baik ini perlu dibentuk pada karakter anak dengan motivasi diri, sehingga mampu awet dan juga berjalan terus. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan adalah hal-hal baik yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya ditanamkan di dalam keluarga mereka. Hal-hal baik inilah yang perlu kita kembangkan dan kita kuatkan dalam karakter anak. Kemudian posisi kontrol. Ada 5 poin dalam posisi kontrol ini ketika anak melakukan pelanggaran aturan sekolah atau bahkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Maka kita sebagai pendidik harus bisa menentukan posisi kontrol mana yang tepat agar nantinya anak bisa dapat merefleksikan dirinya sendiri sehingga harapannya ada perubahan perilaku yang positif yang terjadi pada diri siswa tersebut. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar pada seseorang. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Inilah hal yang perlu kita cukupi untuk anak, karena kebutuhan dasar ini terkait dengan perilaku anak biasanya. Jadi ketika anak itu melanggar sebuah aturan, Bapak Ibu guru harus bisa menentukan kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi oleh Bapak Ibu, sehingga anak itu membuat kesalahan atau melakukan pelanggaran, entah itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian segitiga restitusi. Ini adalah segi penguatan dari kelanjutan kebutuhan dasar tadi ya. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak itu melakukan kesalahan, terlebih dahulu Bapak Ibu Guru bisa menstabilkan identitas atau mengidentifikasi kesalahan mana yang mereka perbuat. Kemudian setelah itu memvalidasi bahwa tindakan mereka yang mereka lakukan itu adalah salah. Nah, setelah itu membuat komitmen agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Next. Nah, setelah kita mempelajari teori-teori soal pemahaman anak tentang perilaku dan juga karakter, maka harus ada perubahan yang nyata, perubahan positif, dan akhirnya bisa menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Bapak Ibu. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Pengertian disiplin, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui. Disiplin artinya memaksakan supaya anak mengikuti aturan. Tetapi kalau kita lihat asal kata dari disiplin itu artinya adalah belajar. Belajar apa? Merubah kebiasaan yang awalnya tidak baik menjadi baik atau positif. Satu. Next. Kemudian ini manfaatnya setelah saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa, perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Jadi komitmen bersama atau keyakinan sekolah bersama ini setelah kita sepakati bersama, maka tentu harus dilaksanakan bersama. Maka dari itu kita membutuhkan kolaborasi segenap warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, murid, dan juga orang tua murid. Perubahan lainnya adalah posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum yang tadi. Next ini. Nah, ini perasaan saya ketika mengalami hal tersebut. Jadi kita tertantang bagaimana kita mengelola perasaan atau emosi siswa supaya tertanam budaya positif dalam diri mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu harus menyusun strategi agar bisa menanamkan budaya positif pada anak. Kita harus melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah agar terjadi budaya perubahan di sekolah, di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan, perubahan perilaku kita, pembelajaran kita untuk peningkatan kualitas diri, itu muaranya pada murid. Adapun yang diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat bersalah. Jadi yang kita lakukan selama ini, apakah itu akibatnya sering mengarah ke penghukuman. Jadi siswa merasa terhukum, kemudian merasa pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Jadi kita harus bisa mengalihkan atau posisi kontrol kita sebagai seorang guru harus sebagai manajer. Next. Ini adalah contoh. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer
saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa bertanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Next. Sebelumnya saya merasa secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Jadi jika ada siswa yang bersalah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi menenangkan perasaan siswa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti keterangan yang kita dapatkan atau informasi yang siswa itu berikan dapat divalidasi tindakan itu salah. Begitu. Kemudian saya selalu menanyakan keyakinan. Jadi kadang kita belum meyakinkan atau mensepakati bersama bahwa aturan itu tidak boleh diulang lagi atau berulang kembali. Next. Menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah serta sarana prasarana sekolah yang mendukung kerjasama warga sekolah. Jadi sarana dan prasarana itu sangat penting dan berpengaruh besar terhadap bagaimana anak bisa menanamkan budaya sekolah. Contoh simpelnya misalnya tidak tersedianya kotak sampah, sehingga mereka akan merasa kebingungan di mana saat mereka melakukan memegang sampah, mereka bingung mau dibuang kemana. Itu juga sangat penting dalam mewujudkan budaya positif. Next. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan modul budaya positif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa hebat. Terima kasih.